Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu, bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat jarak jauh ya. Itu baik, sekarang kita melanjuti daripada pelajaran akidah akhlak, yaitu LKS bab 4, indahnya berperilaku terpuji. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak, setelah kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu di halaman 36 LKS, aku senang berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah, di sini dijelaskan adab-adab ketika kita berkunjung atau bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah guru, ke rumah nenek, dan lain sebagainya. Di sini kita diajarkan kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama mengucapkan salam, kemarin yang kedua meminta izin masuk, dan yang ketiga membelakangi pintu ketika kita hendak mengetok pintu. Setelah mengetok pintu kita membelakangi pintu. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu yang keempat, bertamu tidak lebih dari 3 hari. Silahkan dibuka LKS-nya di halaman 38. Ketika menginap di rumah teman, hendaklah kalian perhatikan aturannya. Agama Islam mengajarkan agar ketika bertamu sebaiknya tidak melebihi 3 hari. Itu ya. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tamu dan melayaninya selama 3 hari. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kewajiban menerima tamu selama 3 hari, bila lebih dan maka ini adalah sedekah. Ya, kewajiban menerima tamu selama 3 hari. Misalnya kamu mau nginep di rumah bapak, kewajiban bapak untuk melayani dan menerima tamu itu maksimal 3 hari. Ya, selebihnya kalau misalnya bapak masih melayani kamu, berarti itu dihitungnya adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Apabila kalian ingin bertamu, carilah waktu yang tepat. Karena bila waktunya tidak tepat, kalian tidak diizinkan untuk bertamu oleh pemilik rumah. Apa yang kalian lakukan jika tuan rumah tidak mau menerima tamu? Apa kita memaksa untuk masuk, atau kita mengemis-ngemis? Nah, maka kalau tidak diizinkan masuk, maka di situ kita dianjurkan untuk apa? Pulang ke rumah kita. Ngapain kita nungguin di luar? Sebaiknya kita pulang dan carilah waktu yang tepat untuk bertamu. Gitu ya, waktu yang tepat untuk bertamu. Misalnya di pagi hari, gitu ya, di sore hari. Nah, itu waktu yang tepat untuk bertamu. Adapun waktu-waktu yang tepat, yang tidak tepat untuk bertamu. Waktu yang tidak tepat untuk bertamu, yang pertama diantaranya sebelum subuh. Sebelum subuh kita tidak diizinkan dan tidak diperkenankan, gitu ya. Tidak baik dan kurang bagus ketika kita bertamu sebelum subuh. Yang kedua, ketika selesai zuhur atau jam istirahat siang, gitu. Biasanya ada yang istirahat tidur siang, gitu ya. Ada juga yang misalnya mau berkumpul keluarga di hari libur siang-siang. Nah, itu kita tidak dianjurkan untuk bertamu pada siang hari. Kemudian yang ketiga, tidak dianjurkan untuk bertamu yaitu selesai sholat isya. Selesai sholat isya kita tidak dianjurkan untuk bertamu, kecuali tuan rumah yang mempersilahkan kita untuk bertamu. Contoh,
Misalnya bapak ingin kamu main ke rumah bapak. Kamu main dong ke rumah bapak, nanti siang kita makan bersama-sama, kita makan rujak, kita makan seblak dan lain-lain. Nah, itu boleh. Atau misalnya di Isya, nanti setelah Isya, sholat Isya kamu ke rumah ya, kita belajar bersama-sama gitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini, karena Islam juga mengajarkan waktu yang baik untuk bertamu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Tuh, nggak boleh masuk dulu sebelum dapat izin. Apalagi kalau nggak ada orangnya, ya. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Kalau tuan rumahnya bilang, udah nggak usah kesini dulu, pulang aja dulu. Nah, maka dari itu kita harus kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir yaitu adab ketika kita bertamu, diantaranya yaitu yang terakhir tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, masuklah dan duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Gitu. Jaga pandangan kita, tidak boleh menoleh ke kanan kiri mencari sesuatu yang kira-kira bukan hak untuk kita lihat. Nah, itu tidak boleh. Jangan biarkan pandangan kita mengikuti rasa penasaran yang serba ingin tahu dengan menyelidiki di sekitarnya. Inilah alasan mengapa syariat disyariatkan minta izin. Gitu. Kita tidak kepo, nggak boleh kepo. Ya, disyariatkan minta izin terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya disyariatkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah diterima oleh tuan rumah, maka sampaikanlah maksud tujuan kalian bertamu dengan sopan. Apa nih maksud tujuan kita bertamu? Bersikap tawadu, rendah hati. Kemudian apalagi? Ketika kalian berada di ruang tamu, jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian bertamu dapat tercapai. Nah, kemudian kalau ditawarin minum, mau minum apa? Kita jawabnya apa yang bagus? Jawab yang bagus itu udah yang ada aja. Gitu, nggak usah minta mau minum apa? Saya mau minum sirup. Saya mau minum sirup pakai susu. Kemudian saya mau minum es teh anget. Bagaimana tuh? Es teh tapi anget. Ayo udah. Nah, jangan, tapi kita bilangnya apa? Udah yang ada aja, gitu ya. Kemudian di sini di dalam Al-Quran dijelaskan sebaiknya orang yang bertamu tidak memaksa masuk pada saat tidak ada orang di rumah. Tadi sudah dibahas. Atau ditolak oleh tuan rumah. Karena hal ini lebih baik bagi orang yang akan bertamu. Apabila orang yang bertamu tidak memaksakan kehendaknya, maka lebih menjaga nama baiknya dan kehormatan dirinya. Kalau dia mendesak terus menerus, saya mau masuk, saya mau ketemu bapak ini, saya mau ketemu bapak itu, dia akan dinilai kurang memiliki akhlak. Terlebih lagi jika dia masuk padahal tidak ada orang di rumah. Nah, itu sudah bahaya. Gitu. Bisa dituduh bermaksud mencuri, begitu ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti baru kita masuk di bab yang terakhir, yaitu mari berakhlak terpuji di bab 5 di LKS. Alhamdulillah anak-anak, di bab yang keempat di LKS sudah kita bahas, yaitu adab ketika kita bertamu yang sudah kita bahas sebelumnya. Mengucapkan salam yang pertama, yang kedua meminta izin masuk, yang ketiga membelakangi pintu, yang keempat bertemu tidak lebih dari 3 hari, yang kelima kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk, dan yang keenam tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat kalian amalkan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.